Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sulistina dengan NIM J1A1202114 dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar promosi kesehatan. Menurut teori Elgin 1984, definisi promosi kesehatan ini adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut WHO 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi, bisa dikatakan promosi kesehatan ini adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Terminologi promosi dalam promosi kesehatan ini sekurang-kurangnya mengandung 4 pengertian sekaligus, yaitu yang pertama, dalam konsep 5 tingkat pencegahan. Pencegahan tingkat pertama dan utama ini adalah promosi kesehatan. Secara lengkap adalah yang pertama, promosi kesehatan, kedua, perlindungan khusus melalui imunisasi, yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera, dan yang keempat, membatasi atau mengurangi kecacatan, dan yang kelima, pemulihan. B. Memasarkan atau menjual seperti yang berlaku di dunia bisnis, memasarkan atau menjual ide-ide kesehatan. Yang ketiga, dalam literatur lama dijumpai istilah propaganda kesehatan yang sebenarnya adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain atau masyarakat untuk melakukan hal-hal sehat, misalnya makan makanan yang bergizi, minum air yang direbus, buang air besar di jamban, dan sebagainya. Yang keempat, ini belakangan muncul di lapangan atau dalam praktisi promosi kesehatan, bahwa promosi kesehatan itu dilakukan dan identik dengan penyuluhan kesehatan. Tidak keliru memang, karena dalam penyuluhan tersebut terjadi proses peningkatan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat. Dengan peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan akan berakibat terjadinya peningkatan sikap dan perilaku hidup sehat. Demikian juga telah terjadi dalam penyuluhan kesehatan tersebut. Terjadi penjualan produk. Produk yang dimaksud di sini bukanlah produk komersial, tetapi produk sosial. Model promosi kesehatan. Terdapat 3 jenis model promosi kesehatan. Yang pertama yaitu model keyakinan kesehatan. Kesehatan dikembangkan sejak 1950 oleh kelompok ahli psikologi sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat Amerika. Pada tahun 1974, pendidikan kesehatan mencurahkan seluruh perhatian terhadap isu kesehatan dan perilaku kesehatan individu. Isu tersebut merupakan kesimpulan dari riset keyakinan kesehatan dalam memahami alasan individu melakukan atau tidak melakukan tindakan kesehatan. Berkaitan dengan berbagai hubungan variasi yang lebih luas, isu tersebut juga memberikan dukungan penting dari model keyakinan kesehatan dalam menjelaskan perilaku pencegahan dan respon terhadap gejala atau diagnosis penyakit. Model keyakinan kesehatan ini merupakan model kognitif yang digunakan untuk meramalkan perilaku peningkatan kesehatan. Menurut model keyakinan kesehatan, tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan seseorang dipengaruhi secara langsung dari hasil 2 keyakinan atau penilaian kesehatan, antara lain ancaman yang dirasakan setara penilaian terhadap keuntungan dan kerugian.
Model keyakinan kesehatan ini melingkupi kebiasaan seseorang dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan perkembangan, termasuk gaya hidup tertentu seperti merokok, diet, olahraga, perilaku keselamatan, penggunaan alkohol, dan lainnya. Yang kedua yaitu trans-theoretical model. Model trans-theoretical ini adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seseorang individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. James O. Prochaska dan kawan-kawan pada tahun 1977 mengembangkan trans-theoretical model berdasarkan analisis teori yang berbeda dari psikoterapi. Model ini terdiri atas 4 variabel, yaitu prasyarat untuk terapi, kedua proses perubahan, ketiga isi yang harus diubah, dan yang keempat hubungan terapeutik. Dan yang ketiga yaitu model transaksional, stres dan coping. Stres adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologi. Biasanya stres dikaitkan bukan karena penyakit fisik, tetapi lebih mengenai kejiwaan, seperti rasa khawatir, kesal, keletihan, frustasi, perasaan tertekan, kesedihan, dan lainnya. Sedangkan coping adalah menstabilkan faktor yang dapat membantu individu mempertahankan adaptasi psikososial selama periode menegangkan. Ada 2 cara menghadapi stres. Cara pertama adalah respon berfokus pada masalah, yaitu respon diarahkan pada peristiwa eksternal. Stres ini dihilangkan atau dikurangi dengan memecahkan atau mengendalikan masalah. Cara kedua adalah respon berfokus pada emosi, yaitu respon dirasakan pada reaksi emosional dari peristiwa dan cenderung digunakan untuk menangani masalah-masalah yang tidak terkendali. Model transaksional dari stres dan coping adalah suatu kerangka kerja untuk mengevaluasi proses mengatasi peristiwa stres. Pengaruh stres ini pada semua orang tidak sama, dapat menyebabkan penyakit pengalaman negatif. Faktor dalam mengatasi stres adalah apakah hal itu mempengaruhi dan bagaimana orang mencari perawatan medis atau dukungan sosial pada profesional untuk mengatasi strategi masalah berfokus coping. Emosi yang berfokus coping dan makna berbasis coping dapat digunakan sebagai penelitian yang memfasilitasi atau menghambat praktik-praktik gaya hidup, determinan sosial kesehatan, dan praktek promosi kesehatan. Menurut teori Green bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor predisposisi atau predisposing factor, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Contohnya yaitu seorang ibu mau membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan, maka ibu tersebut mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Yang kedua yaitu faktor pemungkin atau enabling factor, yaitu faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan, antara lain prasarana, sarana, ketersediaan SDM. Contoh konkretnya yaitu ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, adanya tempat olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor penguat atau reinforcing factor, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku,
antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dukungan suami, dukungan keluarga, tokoh adat, dan sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.